Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Seperti biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe ya. Dan yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ya. Video ini tentang sharing-sharing lah teman-teman ya. Sharing obat-obat apa saja sih yang diperlukan untuk selalu ada oleh seorang peternak ya. Nah, jadi peternak ini mencakup macam-macam obat teman-teman, mulai dari untuk pengkondisian kandang, kemudian untuk suplemen pengobatan. Nah, jadi saya kupas di video ini ya. Kebetulan juga banyak teman-teman yang tanya tentang permasalahan kenarinya hingga pengkondisian kandangnya pakai apa sih ya. Jadi biar jawabannya lebih jelas saya buatkan video ini. Nah, ada sekitar 10 obat ya teman sama suplemen ya. Itu yang menurut saya wajib dimiliki oleh seorang peternak teman-teman. Nah, kemudian dari 10 ini nanti akan saya jelaskan secara rinci ya. Jadi teman-teman bisa lebih paham apa sih manfaatnya dan apa fungsinya. Oke, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Oke, kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Kita bahas mulai dari yang pertama, obat untuk pengkondisian area kandang. Jadi kalau di tempat saya, untuk menghindari agar tidak ada semut di area kandang, karena semut kan menjadi salah satu faktor yang dapat merugikan peternak ya. Nanti bisa area kandang penuh dengan semut, ataupun ketika ada anakannya nanti malah mati di lubung semut. Nah, jadi bahkan untuk indukan pun tidak menutup kemungkinan uh, bisa juga diserang semut teman-teman. Nah, jadi solusinya kita bisa pakai ini. Teman-teman bisa pakai ini. Regen ya. Satu botol gini harganya kisaran 35.000. Ini penggunaannya cukup tuang satu tutup ini teman-teman. Satu tutup ini kita campur dengan air 2 liter. Nah, kemudian kita semprot ke semua area kandang, dinding sampai atap ya, semua pokoknya area kandang itu kita semprot semua. Penggunaan perawatannya cukup 6 bulan satu kali. Nah, itu nanti tempat area kandang ternak itu udah terhindar dari semut teman-teman. Jadi semut nggak bakalan masuk. Ini udah efektif banget. Saya udah pakai ini kurang lebih berapa ya? Hampir 3 tahunan lah. 3 tahun saya pakai ini. Ya. Kemudian untuk yang kedua, ketika kita melakukan pemandian pada kenari ya, biasanya kalau pagi itu wajib mandi kalau cuaca mendukung. Nah, teman-teman bisa pakai tambahkan kutu tok teman-teman. Ini kutu tok kebetulan udah lama dipakai jadi hilang ya ini logonya. Tapi teman-teman bisa lihat kutu tok itu seperti ini yang ada di gambar ini ya. Jadi fungsinya kutu tok sendiri ini kita campurkan ke air yang ada cepuk untuk mandi itu agar kenari terhindar dari kutu teman-teman. Ya, jadi untuk kutu-kutu yang nanti akan mengganggu pada kenari itu bisa mati dengan kutu tok ini. Nah, selain ditaruh di cepuk mandi, ketika kenari kita buatkan sarang, ya teman-teman nanti bisa kasih sedikit kutu tok di area sarang. Itu tujuannya agar ketika nanti kenari sudah menetas, otomatis sarang kan akan penuh dengan kotorannya. Itu nanti akan membantu untuk menghindarkan adanya seperti kutu-kutu atau gurung itu teman-teman. Jadi bisa dipakai kutu tok sebagai pencegahnya. Nah, kemudian untuk suplemen kalau di tempat saya cuma pakai ini Biojana 6 ya. Biojana 6 ini saya pakai di semua kenari saya teteskan cukup
3-4 tetes di setiap cepuk. Kalau di tempat saya kebetulan saya pakai cepuk yang model dispenser teman-teman. Jadi kalau model dispenser tuh, nah model dispenser tuh begini. Saya cuma kasih sekitar 3 tetes di setiap satu cepuk dispenser. Nah, tujuannya agar metabolisme pada kenari akan lebih bagus, pencernaannya juga akan lebih bagus, kemudian kotoran yang keluar dari kenari tidak berbau, jadi area kandang itu tetap apa sirkula apa hawanya itu tetap bagus, nggak berbau, nggak pengap. Jadi kan kebanyakan kalau kita nggak pakai ini tuh udaranya tuh terlalu terkontaminasi dengan bau kotoran sehingga kurang sehat buat kenari. Nah, kemudian yang ini Revanol ya teman-teman, Revanol sama hand sanitizer. Dua ini fungsinya sama aja untuk mengobati kenari yang kakinya sakit karena bubulan ataupun urat merah ya teman-teman. Kita bisa pakai ini. Dua ini saya cukup ampuh untuk mengatasi permasalahan pada kaki kenari. Nah, jadi selain tanpa efek samping, penggunanya pun nggak susah teman-teman. Kalau di tempat saya cuman kalau yang hand sanitizer ya, saya cuma teteskan aja di kakinya. Udah nanti dilepas lagi, udah otomatis secara tidak langsung kan hand sanitizer ini membunuh kuman-kumannya. Jadi kondisi area kaki itu akan lebih steril, lebih bersih. Jadi kayak urat merah ataupun bubu itu cepat hilang teman-teman. Dan kalau untuk ini Revanol ini penggunaannya juga gampang. Kita cukup kasih di kapas, kemudian kita oleskan di area kaki yang sakit teman-teman. Nah, jadi kalau rata-rata 3-4 hari itu kenari bubul atau urat merah itu udah sembuh pakai obat ini ya. Kemudian ada MyFit ya. MyFit ini fungsinya untuk mengobati kenari yang kayak kakinya tuh seperti lumpuh teman-teman. Nah, atau lumpuh atau kurang nyengkram itu bisa pakai ini. Jadi untuk kenari yang urat juga bisa, bengkak juga bisa pakai MyFit ini ya. Nah, penggunaannya pun kalau saya teteskan 2 kali sehari, 2 kali tetes ya. Nah, kemudian untuk ini Fairmax ini juga wajib dimiliki teman-teman, karena ketika kenari kan rata-rata nanti sering nyilet ya. Nyilet itu kan nanti bisa karena dia kurang makan ataupun bisa terkena tungau ataupun terkena kutu. Nanti juga masalahnya macam-macam. Solusinya kita bisa pakai Fairmax ini. Fairmax ini bagus banget untuk menghilangkan kutu, cacing ataupun tungai. Jadi obat yang wajib teman-teman miliki ya. Nah, kemudian metabolisme ya. Tentu ini udah nggak asing lagi, tapi peternak pasti harus sedia ini teman-teman. Jadi ketika nanti ada kenari betinanya ataupun kenari jantannya yang kurang gacor, betina lambat birahi, teman-teman bisa bantu suplai dengan kasih metabolisme ya. Untuk pemberiannya kalau saya sendiri cuman 2 tetes saja setiap hari, udah langsung di mulut, ataupun kita bisa kasih di EF. Kalau misalkan teman-teman kasih EF telur ya, nanti bisa ditetesin di kuning telurnya. Nah, kemudian obat Spektra. Ya, obat ini udah nggak asing juga. Tentunya ini teman-teman udah banyak sih yang tahu manfaatnya apa ya, tapi ini saya jelaskan sedikit karena kalau saya pakai ini ketika kenari kurang nafsu makan ataupun ngebal, saya otomatis pakai Spektra teman-teman. Ini penggunaannya pun simple, cukup teteskan ke mulut. Kemudian
kalau saya ya, karena ini spektra kan bentuknya dalam bubuk ya, nanti kita campur air segini, nah, selehernya gitu ya, terus cocokkan, karena efektifnya spektra itu hanya dipakai untuk 1 bulan lah maksimal teman-teman ya. Nah, jadi sebaiknya untuk pemberiannya ketika kita baru beli spektra itu kita tuang aja, kita tuang di kertas, kita bagi bubuknya itu sampai tiga bagian, kemudian kita kasih ke botol-botol yang lain, tentunya botolnya yang masih kosong ya. Jadi ketika ada kenari yang bermasalah atau sakit, kita bisa kasihkan spektra yang masih fresh. Ya, artinya masih fresh itu belum terlalu lama mengendap di botol ya. Nah, kemudian yang terakhir ini Super N. Super N ini wajib juga karena untuk mengantisipasi segala permasalahan ya pencernaan ya, kita bisa pakai spektra. Mengobatinya juga pakai spektra. Jadi menurut saya ini juga obat yang wajib dimiliki oleh peternak. Nah, itu tadi 10 obat yang wajib dimiliki oleh peternak menurut saya ya, berdasarkan pengalaman di tempat ternak saya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, terus kalau misalkan ada yang kurang atau ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di bawah, nanti saya balas by komen ataupun by video seperti ini ya. Saya rasa cukup sekian video saya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai ya. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa klik tombol subscribe untuk yang belum subscribe ya. Oke, salam ternak.